Nah, sekarang aku akan menjelaskan terkait tips for listening untuk part B. Ini yang mungkin paling banget ditunggu sama teman-teman semuanya ya, terkait tips for listening di part B ini. Karena dia memang, kalau di part A kan gampang ya kemarin, kita cukup lihat yang bagian kedua atau responsnya. Tapi di part B ini kan dia, terutama di part C juga, ini kan dua-duanya itu audionya lebih panjang. Dan pastinya lebih rumit untuk kita perdengarkan. Kalau kita meleng sedikit atau kelewatan sedikit, pasti teman-teman semuanya kayak, gimana ya, apa ya di informasi yang terlewat itu seperti apa. Nah, jadi untuk listening part B, nih, karena tadi kan pertanyaannya itu kan dibacakan di audio. Nah, kita hanya cuma bisa lihat opsi jawabannya. Jadi ketika narator membacakan direction, nah dulu di awal tuh ada directionnya dulu teman-teman. Sebelum dibacakan dialognya di part B ya, percakapannya, itu ada directionnya atau aturannya. Nah, sebaiknya kita tuh membaca opsi jawabannya. Jadi opsi jawaban dari satu paket audio percakapan itu kan nanti ada 3 sampai 4 seperti itu ya. Mungkin kalau dapat 3 atau 4 nanti tergantung pengaturannya gimana. Kita bisa baca terlebih dahulu opsinya. Pahami dulu. Kita bisa tebak nih, kira-kira menanyakan apa nih kayak gitu. Pasti bisa. Pasti bisa ketebak nih. Kalau misalkan ada angka gitu ya. Ada angka kemungkinan ya dia akan menanyakan tentang jumlah atau tentang hari atau tentang jumlah dan tentang ya pasti tentang jumlah tahun seperti itu. Nah, nanti bisa dibaca dulu opsi jawabannya sebelum audionya diputar. Terutama untuk di bagian yang audio percakapannya ya. Jadi pas waktu direction dulu baru kita baca opsi jawabannya. Kemudian yang kedua, simak dengan seksama dan pahami terkait topik atau tema yang menjadi perbincangan. Nah, teman-teman, ini yang mungkin masih menjadi kebingungan ya terkait mencari tahu tema dan juga topik perbincangan seperti itu ya. Nah, saran aku adalah untuk di tips ini sebenarnya bisa banget teman-teman pakai juga untuk di part C, tapi nanti kita jelaskan juga. Itu teman-teman bisa mendengarkan kata yang berulang untuk tahu terkait topik atau temanya. Seperti itu. Kata yang berkali-kali disebutkan. Jadi teman-teman bisa dapat dari kata-kata yang berulang. Gitu ya. Nah, terus berikutnya, fokus terhadap pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan setelah dialog selesai. Jadi setelah dialognya selesai nih ya, fokus. Tadi kan sebelumnya sudah membaca opsinya kan, udah pahamin dulu opsinya. Kira-kira tebak apa yang akan ditanyakan gitu kan dari opsi tersebut. Ketika nanti diperdengarkan terkait pertanyaannya, jadi nanti akan ada pertanyaan, tenang teman-teman, ada jedanya kok. Jadi ditanyakan,